Baik, sekarang kita masuk ke dalam fermentasi atau respirasi anaerob. Fermentasi anaerob itu ada dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Hanya ada satu tahap, yaitu adalah pemecahan glukosa masuk ke dalam tahap glikolisis yang menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH2, dan 2 ATP. Kalau tersedia oksigen masuknya ke respirasi aerob, jika tidak tersedia oksigen, maka masuk ke dalam respirasi anaerob. Jika tidak tersedia oksigen, maka asam piruvat ini akan dirubah menjadi asam laktat dengan masuknya NADH sehingga dihasilkan 2 asam laktat. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob, ATP yang dihasilkannya itu adalah hanya 2 saja. Sedangkan respirasi aerob itu adalah 38. Tentunya ini sangat merugikan. Tapi ini diperlukan ketika membutuhkan energi dalam keadaan terdesak. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot, hewan, dan manusia, sehingga penumpukan asam laktat ini akan mengakibatkan rasa pegal-pegal, sehingga dinamakan dengan asam pegal-pegal. Sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, di mana tahapnya tetap satu, yaitu adalah hanya masuk ke tahap glikolisis saja. Ini adalah biasa digunakan untuk fermentasi pembentukan tape, wine, champagne, atau juga pembuatan roti, donat yang menggunakan ragi. Ragi itu sebetulnya adalah jamur yang dinamakan dengan Saccharomyces cerevisiae. Nah, nanti oleh Saccharomyces cerevisiae, glukosa ini akan dipecah melalui tahap glikolisis, menghasilkan 2 asam piruvat. Karena tidak tersedia oksigen, maka 2 asam piruvat ini akan dirubah menjadi asetaldehid dengan mengeluarkan gas CO2. Sehingga kalau membuat roti suka mengembang karena adanya CO2. 2 asetaldehid ini akan dirubah menjadi etanol, menjadi alkohol. Itulah sebabnya ketika kita membuat tape suka ada aroma alkohol karena dia mengandung alkohol, namanya adalah etanol. Jika reaksi berlanjut dengan masuknya air, maka 2 etanol ini akan berubah menjadi 2 asam asetat. Inilah yang dinamakan dengan cuka dapur. Jadi proses pembentukan alkohol dan pembentukan cuka dapur adalah dengan menggunakan reaksi fermentasi alkohol. Baik, kita langsung ke soal. Pada fermentasi asam laktat, dari satu molekul glukosa akan dibebaskan 2 molekul ATP. 2 molekul ATP yang dibebaskan tersebut berasal dari, tentu adalah dari glikolisis. Ingat, glikolisis hanya terjadi di sitoplasma. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10. Kita sebetulnya langsung baca ke ATP, asam piruvat, dan etanol pada proses tersebut adalah. Jadi pada proses yang ini itu adalah glukosa. Nomor 1 jadi apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Kita lihat di sini ada kata etanol, berarti ini adalah fermentasi alkohol. Berarti nomor 5 ini itu adalah alkohol pasti. Cari yang jawabannya terakhir itu adalah 5. Berarti jawabannya itu kalau tidak B, C, atau E. Yang nomor 2 ini itu adalah pasti asam piruvat. Karena yang nomor 1 adalah ATP. Sehingga kita sudah bisa langsung menjawab. Yang benar itu adalah ATP nomor 1, kemudian asam piruvat nomor 2, dan nomor 5-nya adalah etanol. Sehingga yang jawaban paling benar itu adalah B. Soal berikutnya, ada glukosa, kemudian dipecah menjadi P dan Q, ditambah dengan 2 ATP. Bagian yang ditunjukkan P dan Q adalah, ingat bahwa yang namanya fermentasi itu di sini, kita harus lihat apakah dia fermentasi alkohol atau asam laktat. Kalau kita lihat di sini, pasti yang P ini adalah asam piruvat. Maka di sini jawaban cari yang awalnya asam piruvat. Kalau tidak C adalah E. Nah, kemudian apakah yang Q ini adalah asetil koenzim A? Ingat bahwa asetil koenzim A itu hanya ada di respirasi aerob. Maka jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Demikian untuk pembahasan soal-soal tentang respirasi anaerob.